Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kita semua di sini di tengah suasana sore yang mendung. Wih, ini enak banget nih buat santai-santai, buat makan bakso aci panas pedes. Ih, pasti enak banget nih ya. Cuman kita di sini bukan untuk membahas makanan. Kita di sini ada teman-teman kita yang sudah bergabung bersama kita akan ngobrol sesuatu. Di sini ada teman-teman saya. Ada dua teman saya di sini kita akan memperkenalkan. Oh iya, sebelumnya kenalkan dulu, nama saya adalah Habib Hussein. Ya. Jadi kalian bisa menyebut saya sebagai Habib. Tapi bukan Habib viral ya. Panggil aja Habib ya. Atau biasa tongkrongan saya dipanggil Dayat gitu aja. Jauh ya, Pak. Oke. Kita akan mengobrol dengan dua bintang tamu di sini. Di sini ada teman saya yang expert di bidang percintaan, yaitu Halo, nama saya Veronica. Panggil aja Vero. Besi ya, Bu? Vero. Oh, bukan, atau bisa juga panggil Nikah. Oke, panggil nikah. Oke. Lalu satu lagi di sini ada teman saya juga, dia expert di bidang perjodohan, yaitu Saya Salsabila, bisa dipanggil Bila. iya. Ada Salsabila dan ada Veronica, dipanggil Bila Nikah. Oke. Baik, di sore yang mendung ini kita akan membicarakan sesuatu nih yang mungkin Anda semua itu juga pasti mengalaminya kayak gitu ya. Di sini kita akan berbicara tentang mencintai atau dicintai. Ini cukup menarik ya, tentang mencintai atau dicintai. Baik, tentunya hal ini tidak jauh dari kehidupan manusia zaman sekarang yang mungkin galau-galau masalah percintaan gitu ya. Kalau dari Nikah sendiri nih, menurut Nikah, kan Anda ini expert di bidang begituan ya. Begitu. Maksudnya percintaan gitu ya. Diperjelas dong. Maksudnya Ini percintaan. konotasinya Oh, maaf ya. Di bidang percintaan. Kalau di Yang ngasih julukan siapa, Pak? apa? Yang ngasih julukan siapa, Pak? Bukannya Nikah di expert di bidang percintaan kan? Iya, betul. Betul Iya, kan? Kalau Anda kan memang suka menjodoh-jodohkan gitu kan. Saya Jadi suka menjulukan jawaban, Pak. ya, makanya Anda expert di bidang perjodohan gitu kan. Oke, benar. Baik, Nikah sendiri nih. Kalau dari Nikah, menurut Nikah sendiri nih, inginnya dicintai atau mencintai? Kalau inginnya ya dua-duanya ya, mencintai dan dicintai. Soalnya ketika kita mencintai tapi tidak dicintai itu juga sakit gitu ya. Baik. Tapi Gitu. kalau bisa, kalau Harus memilih. iya harus memilih, karena setiap orang itu ya. Enggak. kalau semuanya tuh pengen dicintai dan mencintai, semuanya seperti pasti pengen deh. Tapi kalau dari dua ini pengen satu saja nih yang harus memilih gitu, karena ya itu tidak ada kondisi ideal gitu. Oh, Itu iya, kan kondisi idealnya kan Kondisi ideal. dua-duanya ya, mencintai dan dicintai gitu kan. Tapi ini kondisi yang harus memilih salah satu nih gitu loh. Enggak ya. Oke. Karena saya expert di bidang percintaan ya. Ya, Saya sepertinya terbiasa mencintai. mencintai. Iya. Kenapa seperti itu? Eh, Kalau expert salah ya. Kalau expert di bidang percintaan harusnya terbiasanya dicintai ya. Belum tentu. Oh, belum tentu ya. Anda expertnya di bidang percintaan apa? Cinta lingkungan atau cinta hewan atau cinta apa gitu kan? Kita nggak membicarakan tentang Saya cinta. kira cinta yang itu, Pak. Cinta apa? Yang dua orang manusia. Iya. Oh, Kok kesel ya? Hewan sih. Iya, cinta Kan- lingkungan. kan Anda juga pecinta lingkungan juga kan? Cinta kucing ya kan? Enggak. Berarti nanti dicintai lingkungan dong, Pak. Iya. Kalau Bapak ini Gimana, Pak? sih, Pak? Ya kan namanya expert di bidang percintaan kan banyak sih. Salah satunya Kalau kan gitu itu. Bapak harus meluruskan. Oke. Ya. Saya luruskan. Ya diluruskan dulu. Anda ini expert Ya, di bidang cinta yang saya mana? expert di bidang percintaan antara dua manusia, Pak. Mohon maaf. Dua manusia lawan jenis loh ya berarti. iya dong, Iya, jelas. Ya. lawan jenis. Oke. Heeh. Kalau sebagai Anda ini perempuan kan ya? Sebagai perempuan, Anda memilih untuk mencintai. Kenapa gitu? Apakah menurut Anda dicintai itu nggak enak atau seperti apa? Karena saya itu cenderungnya suka memberi, Pak. Suka memberi. Iya, suka berbagi. Jadi ketika saya mencintai, saya bisa membagikan perasaan saya. Begitu. Nah, dan
ketika orang yang saya ingin bagikan perasaannya tidak mau menerima, ya tidak masalah, karena saya memang jiwanya adalah jiwa berbagi, begitu Pak. Oh, iya. Terima kasih ya. Itu jawaban dari expert percintaan dari Nika nih. Sekarang kita ke expert masalah perjodohan ya, yaitu dari Bila. Kalau dari Bila sendiri gimana? Kalau saya ya Pak, tentu kalau disuruh milih nih, harus milih satu. Saya lebih milih dicintai Pak. Cintai. Kenapa seperti Alasannya itu? tahu nggak Pak? Enggak. Penting banget ini alasannya. Enggak apa-apa. Biar beda sama nikah Pak. Enggak. Iya. Saya nggak mau sama Pak. Oh, nggak mau sama. Enggak. Jijik gitu ya kalau sama. Enggak variatif. Nggak variatif. Kalau menurut saya kenapa inginnya lebih memilih dicintai, karena saya ini perempuan. Ya. Dan menurut saya, bagi saya sendiri, bagi perempuan perasaan cinta itu bisa ditumbuhkan. Jadi bagi laki-laki nggak bisa ditumbuhkan. Susah Pak memang. Anda kan tidak merasakan sebagai laki-laki. Tapi saya sangat yakin susah Pak. Kenapa seperti itu? Oh jadi ini nih begini ya, saya coba mungkin coba ini ya. Gimana? Mungkin Nika ini pernah mencintai nih seseorang cowok nih, tapi iya. tidak bisa berharap bisa ditumbuhkan gitu. Ternyata enggak gitu, udah seperti itu Nika. Coba. Gimana jelasin. Coba duduknya jangan jauh-jauh. Oh enggak. Loh, Bapak kenapa jadi ke saya? Ibunya belum selesai iya, menjelaskan. tapi kan Menarik tadi. menarik itu menarik. Kalau dibahas yang lain waktu nanti lupa nih. Gimana? Loh, Udah ngaku kan aja. saya hanya mengiyakan. Saya setuju kalau wanita itu lebih mudahnya lebih mudah menumbuhkan. menumbuhkan. Maksud kan saya tanya tadi kan. Saya setuju, saya maksudnya Iya saya tanya, emang kalau cowok enggak gitu kan? Karena saya itu sebagai cowok nih ya kan, emang cowok enggak mudah untuk ditumbuhkan perasaan. Iya, saya rasa seperti itu Pak. Apakah Anda punya pengalaman seperti itu sehingga bisa berbicara seperti itu, gitu loh? Sepertinya iya Pak. Oh iya. Jadi dulu Akhirnya Anda, aku juga. iya. Maksud Anda itu kan? Iya. Kenapa muter. Berarti Anda tuh karena memilih mencintai, sebenarnya punya alasan juga kan. Anda dulu mungkin mencintai seseorang, tapi berharap orang yang cowok ini tumbuh, tapi ternyata nggak tumbuh gitu. Iya, Ini bertepuk kurang sebelah lebih tangan seperti ya. itu. Iya, Pak. Nggak apa-apa, itu sebuah pengalaman hidup lah ya. Iya, Nggak apa-apa. iya. Iya, lanjut Bagi aja ke pembelajaran. Oke. Ibu Balik lagi ke Bu Bila nih, Bu Bila. Apa nanya apa lagi? Tadi menurut Belum Anda selesai tadi. Iya, tadi kan belum selesai. Cewek itu kan lebih mudah ditumbuhkan perasaan cintanya gitu kan. Iya. Apakah serta-merta seperti itu gitu? Apakah selalu seperti itu? Apakah hanya khusus Anda saja atau emang semua cewek itu seperti itu? Ini menurut saya aja Ya, sih, menurut saya Anda. pribadi Ya. doang. Jadi kalau misalnya kita dicintai itu lama-lama kita akan luluh juga dan akan mencintai iya, betul balik. itu. Tapi Dan- buktinya Ini apa sih? Kan dia oh sebagai cewek ya, sebagai cewek. sebagai cewek. Dan kalau di pernikahan itu perempuan itu kan membutuhkan ridho dari laki-laki, Ya. dari suami. Oh ketika udah nikah. Setelah nikah. Nah, ridho tersebut akan menurut saya akan lebih mudah didapatkan apabila laki-lakinya yang mencintai perempuannya terlebih dahulu. Gitu. Jadi Anda sebagai cewek itu dicintai, memilih untuk dicintai. Ya, heeh. Tapi gini, saya sempet lah lihat di TikTok atau di Instagram gitu kan ya. Tontonannya sangat ini sekali ya, Pak. Iya kan saya riset lah ya. Iya, sebelum melakukan ini kan kita riset dulu kan. Risetnya 5 jam ya, Pak. Iya. Maksudnya di riset kita di TikTok atau di media sosial yang lain lah. Itu kadang kan ketika ada misal pernikahan antara dua orang yang dulunya berpacaran antara cewek dan cowok. Terus akhirnya si ceweknya itu ketika sudah nikah nih sama orang lain yang bukan pacarnya nih, ketika si mantan cowoknya itu datang akhirnya dia nikah nangis terus malu gitu kan. Kalau menurut Anda hal seperti itu berarti kan si cewek ini masih mencintai gitu Mantannya itu. atau enggak, atau seperti apa menurut Anda fenomena seperti itu? Ibu aja. Duh. Wah.
Bapak lihat di mana sih, Pak? Enggak, kan banyak kan di media sosial gitu. Jadi ceweknya nangis-nangis itu. Iya, nangis ketika si cowok mantannya itu datang di pernikahannya dia. Kayaknya itu bukan karena masih cinta deh, Pak. Kenapa? Menurut saya karena merek maskaranya perih, Pak. Baik. Ya, sekian. Emang gitu ya? jadi loh, bisa jadi. Ya bisa jadi sih, cuman kan harusnya nangisnya sebelum cowok ini datang kan juga nangis kalau karena merek maskara. Bener gak sih? Oh ini. Nah, itu. Mungkin karena ini. Kan biasanya kayaknya saya pernah lihat videonya waktu salaman ya. Iya. Nah, bisa jadi waktu salaman keinjek kakinya. Oh, gitu. Kirain mau enggak bener-bener jawabannya. Jadi emang mungkin si cowok mantannya ini dendam gitu, akhirnya nginjek kaki gitu. Nah, jadi nangis. Ya, nangis. orang lain mungkin tamu lain yang nginjek. Oh, itu iya ya. Positif tinggi sekali ya Anda. Oke. Yang lain, Pak. Baiklah. Itu dari mencintai dan dicintai gitu. Menurut Bapak Kenapa? sebagai laki-laki dong ini. Mencintai apa dicintai? Oh, ayo lo. Oke, baiklah. Saya jawab nih ya. Saya berbicara mungkin berdasarkan saya saja, bukan mewakili gender saya. Iya, sama Ya kan? saya juga. Ya, saya mewakili atas pemikiran saya. Saya tuh lebih milih mencintai. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita mencintai, kita tuh sebagai subjek. Jadi kita yang merasakan dan kita ingin merasakan cinta tersebut. Waduh. Tapi ketika kita dicintai, kita tuh objek. Dan kita tuh tidak bisa mengukur seberapa besar cintanya dia ke kita. Tapi ketika kita mencintai, kita bisa mengukur perasaan kita. Kita bisa mengontrol perasaan kita. Ingin seberapa banyak cinta kita. Ingin seberapa jauh cinta kita kepada dia gitu. Meskipun cintanya nanti misalnya nggak berbalas. Ketika cinta tak terbalas, berarti kan kita bisa yang mengontrol perasaan kita itu kita sendiri. Karena yang ketika kita mencintai, kita itu subjeknya. Sabar. Gitu loh. Jadi menurut saya ketika kita tidak berbalas cintanya, ya nggak apa-apa. Berarti yang kita perlukan adalah bagaimana mengontrol perasaan dalam kita mencintainya. Gitu. Kan sebenarnya di agama sendiri kan juga udah diatur kan. Ya, seberapa besar kadar kita mencintai makhluk dan seberapa besar kita mencintai Tuhan dan lain sebagainya lah. Jadi menurut saya ya saya memilih untuk mencintai karena apa? Lingkungan ya, Pak ya? Iya, ya. Karena mencintai itu kita bisa mengukur seberapa besar kadar cinta kita seseorang dan minimal kita itu tidak melukai orang lain. Kalau kita dicintai nih, ya kan kita dicintai. Padahal kita tuh nggak cinta sama dia mungkin ya. Secara tidak langsung kita memilih orang lain. Ketika kita memilih orang lain, mungkin kita akan membuat orang itu kecewa sama kita atau sedih karena kita gitu. Minimal kalau kita mencintai, ya saya tidak ketika saya terluka, minimal saya tidak melukai orang lain. Itu kalau dari pemikiran saya. Ya ini saya tidak mewakili gender saya atau suku saya atau bangsa saya, tapi saya mewakili diri saya sendiri. Sama orang memiliki dirinya sendiri masing-masing gitu ya. Itu tentang mencintai dan dicintai. Karena itu tadi kan Bu Bila kan pilih dicintai. Kalau Bu nikah itu kan pengen untuk mencintai. Ya itu kembali lagi lah masing-masing. Bukan pengen mencintai. Lebih memilih mencintai. Pengen nikah. Oh, nikah. Baiklah, ya. Baik, tentang mencintai dan cintai itu lagi ya. Kalau menurut Anda sebagai dua insan antara cewek dan cowok, ini kita berbicara mencintai dan cintai antara cewek dan cowok ya, manusia dan manusia, Bukan lingkungan, Pak. bukan lingkungan, bukan hewan, bukan alam, oke? Bukan sesuatu yang lain ya, tentang dua insan manusia yang berlawanan jenis, oke? Tentang mencintai dan cintai. Kalau menurut Anda peran cinta di dalam kehidupan manusia itu seperti apa? Apakah suatu yang urgent sekali yang sehingga ketika tidak ada cinta itu akan membunuh ataupun bisa mengakibatkan hal buruk lain atau seperti apa? Ya, dimulai dari Ibu Bila dulu lah, Bila. Ya, oke. Ini saya jawabnya mau muter-muter nih, Pak. Iya. Ya duduk aja yang muter, pusing nanti. Iya kan? Ngapain muter-muter ya? Iya. Jadi pernah ada pertanyaan kayak gini.
kenapa sih manusia itu menikah? Ya. Kenapa sih manusia itu mencintai orang atau dicintai, saling cinta kayak gitu ya? Tidak seperti makhluk hidup yang lain, mungkin nggak Ya. harus nikah, ngerti nggak? Oh iya, paham. Ha-ha. Itu Hanya ternyata mungkin kalau hewan tuh hanya menyalurkan hasrat seksual biologisnya gitu ya, tanpa ada perasaan mungkin ya. Kalau manusia kan ada perasaannya. Itu yang membedakan kita dengan mereka ya. ya. Nah, terus ternyata itu jawabannya itu yang saya baca itu manusia itu butuh cinta untuk melangsungkan keturunannya, merawat keturunannya dengan baik. Jadi kalau hewan itu tidak ngomong apa sih ini? Tidak serumit manusia, tidak sepanjang manusia. Misalnya kalau hewan ya, misalnya ikan gitu. Ikan tuh begitu lahir itu ikannya itu udah bisa berenang. Nggak lama setelah itu tuh ikannya cari makan sendiri. Udah mandiri. Nah, kalau manusia Mungkin direvisi, ikan Gimana, itu Pak? bukan lahir, menetas. menetas ya, Kan Pak? telur. Oh iya benar. Iyalah, gue lah. Kalau lahir kan dari Ya. Dari apa, Pak? Dari itu, bukan dari telur. Ya, oke. Nah, sementara kalau manusia kalau memiliki keturunan itu untuk membuat si keturunan ini mandiri itu akan lama kan. Jadi perlu diajarin, mendidik dari sekolah dasar sampai dia kuliah, sampai dia bisa mandiri, bekerja sendiri, mencari uang dan hidup mandiri itu kan membutuhkan waktu yang lama. Nah, agar bisa bertahan selama itu, manusia itu dianugerahi rasa cinta gitu. Oke. Terima kasih jawaban yang sangat baik ya. Muter ya. Ya nggak apa-apa sih muter-muter. Yang penting kan yang muter-muter Anda bukan saya. Oh iya. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih untuk Bu Bella ya. Bagaimana tanggapannya untuk menikah nih? Setuju, Pak. Ya, masa cuma setuju gitu doang. Maksudnya kalau dari Bu Nika sendiri tuh balik lagi pertanyaannya. Seberapa besar sih apa sih pengaruh atau peran atau urgensitas dari cinta antar dua insan yang saling mencintai atau ya terserah lah pokok seberapa besar urgennya cinta itu gitu. Penting. Ya. Ya seberapa penting gitu loh maksudnya. Urgent sekali. Jadi kalau nggak ada cinta Nggak ada cinta, mampus. mampus. Gitu ya. Jadi harus ada cinta. Kalau nggak ada cinta, Ya, itu tanggapan dari ahli percintaan ya. Sangat singkat. ahli ya. Sangat ahli ya, sangat ahli. Oke. Nah, ini saya tidak salah mendatangkan narasumber gitu ya. sangat ahli. Memang sangat ahli tentang percintaan dan perjodohan ini. Oke. Baik, apalagi yang mau saya tanyakan ya? Pak, saya pernah dengar ini, Pak. Gimana? Sujiwo Tejo, Pak, Ya. Presiden Jancuk Ya. di Indonesia. Katanya kita itu bisa memilih menikah dengan siapa, Ya. Betul. tapi kita nggak bisa memilih mencintai siapa. Oh ya. Jadi kayak kalau Bapak kan tadi bilangnya mencintai itu kita bisa kontrol Nah, perasaan kita, bla 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 bla. Nah, kalau menurut cinta, Hah? nggak bisa milih jatuh cinta. kalau menurut Sujiwo Tejo itu jatuh cinta itu nggak bisa milih gitu. Itu pendapatnya Pak Sujiwo Tejo. Oh iya benar. Oke, selesai. Nah, maksudnya gini, saya nggak boleh menyalahkan beliau karena setiap orang itu punya pemikiran masing-masing. Yang saya sampaikan itu kan pemikiran saya. Oke, Gitu. siap. Anda mau berpendapat lagi, Nika? Tidak. Ya, oke. Tentang Oke, itu saja mungkin percakapan kita, obrolan Kesimpulannya, kita Pak. tentang percintaan, mencintai dan cintai. Kesimpulannya, mencintai dan cintai itu adalah suatu bentuk dari kata dasar cinta. Di mana kata dasar cinta ini sangat menurut dari obrolan kita tadi itu penting, yang perlu dihadirkan di antara dua insan manusia yang mereka saling mencintai. Bukan saling mencintai. Intinya penting dihadirkan karena menurut Bu Nika tadi, kenapa cinta itu penting? Karena perjalanan hidup manusia itu panjang dan cinta itu adalah salah satu anugerah yang diberikan Tuhan yang tidak diberikan oleh Bu Bila kayaknya ya ngomong ya. ya Bu Bila, sorry. Saya kepikirannya menikah terus. Asik. Asik. Mau nikah kamu ya? Jadi ini apa?
kenapa perlu didatangkan? Karena yaitu cinta itu anugerah dari Sang Maha Kuasa yang hanya diberikan kepada manusia, bukan kepada hewan, bukan kepada jin, bukan kepada tumbuhan dan lain sebagainya. Oke, dan tentang mencintai dan dicintai itu setiap orang itu punya pandangannya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan pendapat orang lain apakah dia memilih untuk mencintai dan cintai. Tentunya sebagai manusia kita akan memilih untuk ketika kita mencintai seseorang, kita juga akan memilih untuk dicintai balik. Tapi secara itu kondisi idealnya. Di kondisi sesungguhnya tidak selalu cinta yang kita berikan kepada orang lain itu berbalas dengan cinta yang diberikan orang lain kepada kita. Intinya ya kita sebagai manusia tebarlah cinta ke semua makhluk ya. Tapi untuk masalah cinta antara dua insan ya berikanlah kepada orang yang terbaik menurut Anda. Apakah Anda memilih untuk memilih satu untuk dicintai atau mencintai itu terserah Anda. Yang penting Anda siap untuk menerima segala konsekuensinya dalam mencintai gitu. Oke, itu saja dari kita obrolan sore kita di sore yang mendung kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan kita. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan dari kami. Kami pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih dan salam cinta. Terima kasih dari saya Dayat dan ini Ibu Nika dan dari Ibu Bila. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan-jangan nggak kerekam.